Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Senang rasanya dapat kembali berkumpul bersama teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Di mana kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul penulisan pesan-pesan persuasif untuk memenuhi tugas dari dosen kami tercinta, Bapak Agung Tri Putranto. Selamat menyaksikan, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami dan untuk teman-teman sekalian. Pertama-tama, tujuan pembelajaran dari video ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa saja itu pesan-pesan persuasif, mengembangkan pesan-pesan persuasif, menulis permintaan persuasif, serta bagaimana cara menulis pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Pada bagian ini, kita membahas tentang perencanaan pesan-pesan persuasif dalam komunikasi bisnis. Pesan persuasif ini bisa digunakan baik di dalam organisasi, misalnya kepada karyawan, maupun keluar organisasi seperti ke pelanggan atau mitra bisnis. Berbeda dengan pesan biasa atau rutin, pesan persuasif punya tantangan yang lebih besar. Hal ini karena audiens biasanya sudah punya pendapat atau cara pandang sendiri yang cenderung dipertahankan. Jadi, kita tidak bisa menyampaikan pesan secara sembarangan, tapi perlu direncanakan dengan baik. Salah satu hal penting dalam perencanaan ini adalah analisis audiens. Kita perlu memahami siapa yang kita ajak bicara, apa kebutuhan mereka, dan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu, pesan yang kita sampaikan bisa lebih nyambung dan relevan dengan mereka. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan perbedaan budaya. Setiap orang atau kelompok bisa punya latar belakang yang berbeda, sehingga cara penyampaian pesan juga harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang terakhir, kita perlu memilih pendekatan penyampaian pesan yang tepat. Apakah ingin disampaikan secara langsung atau bertahap? Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan yang baik akan sangat menentukan apakah pesan persuasif kita bisa diterima dan berhasil mempengaruhi audiens atau tidak. Komponen-komponen penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif antara lain yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan. Jika kredibilitas diragukan, audiens bisa saja memilih skeptik. Tanpa kredibilitas, upaya untuk melakukan persuasif akan tampak sebagai bentuk tipuan. Cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain, jadilah seorang yang ahli atau pakar dalam bidang tertentu, dan lain-lain. Komponen selanjutnya menyusun kerangka argumentasi. Setelah kita mendapatkan fakta dan bukti, pesan perlu disusun secara terstruktur. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan AIDA, yaitu attention, interest, desire, and action, agar pesan lebih sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita harus memilih daya pemikat yang tepat, baik secara emosional maupun logis. Pendekatan emosional dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat menyentuh perasaan audiens. Sedangkan pendekatan yang logis menggunakan alasan yang rasional, seperti analogi, induksi, dan deduksi. Terakhir, perlu adanya pertimbangan etika. Komunikator harus menunjukkan kejujuran serta menghargai audiens, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima secara etis. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Dalam menulis permintaan persuasif, hal utama yang perlu diperhatikan adalah menjaga agar permintaan yang disampaikan tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak terkesan memaksa. Permintaan yang realistis dan disampaikan dengan baik akan lebih mudah diterima oleh audiens. Selain itu, pesan persuasif perlu menekankan manfaat yang akan diperoleh oleh penerima.
Manfaat tersebut dapat bersifat langsung, seperti membantu mengurangi beban kerja supervisor, maupun manfaat tidak langsung, seperti peningkatan moral karyawan atau hubungan kerja yang lebih baik, serta peningkatan prestasi organisasi. Penekanan pada manfaat ini menjadi penting agar audiens melihat nilai dari permintaan yang diajukan. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis utama permintaan persuasif. Pertama, permintaan untuk tindakan seperti permohonan peningkatan anggaran yang biasanya disusun menggunakan pendekatan AIDA, attention, interest, desire, dan action, agar pesan lebih sistematis dan mampu mendorong tindakan yang diharapkan. Lalu, yang kedua, permintaan dan pengaduan untuk penyesuaian yang umumnya disampaikan dalam bentuk complaint letter dengan tujuan memperoleh solusi atau perbaikan atas suatu permasalahan. Dengan memperhatikan struktur, manfaat, dan cara penyampaian yang tepat, permintaan persuasif dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir, jawaban, dan surat khusus lainnya. Selanjutnya, perencanaan pesan-pesan penjualan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, diantaranya melalui pengiriman surat, brosur, sampel, atau contoh produk, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Ciri-ciri surat penjualan yang baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun minat. Yang ketiga, meningkatkan hasrat, dan yang terakhir, memotivasi tindakan. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada mereka. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sebagai rangkuman, pesan-pesan persuasif merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Berbeda dengan pesan rutin, pesan persuasif ditujukan untuk audiens yang umumnya sudah memiliki pendapat sendiri, sehingga perlu disusun dengan lebih hati-hati. Dalam perencanaannya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, serta pemilihan pendekatan penyampaian yang tepat. Hal ini bertujuan agar pesan dapat diterima dengan lebih efektif. Selanjutnya, dalam pengembangan pesan persuasif, komunikator perlu membangun kredibilitas, menyusun kerangka argumentasi yang jelas seperti menggunakan pendekatan AIDA, serta memilih daya pemikat yang sesuai baik secara emosional maupun logis, dengan tetap memperhatikan aspek etika. Kemudian, dalam menulis permintaan persuasif, penting untuk menjaga batas permintaan agar tetap wajar, serta menekankan manfaat yang dapat diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan penutup dapat disimpulkan bahwa penyusunan pesan persuasif yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi audiens dan mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan. Terima kasih.